Hai semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, video kali ini diawali dengan saya yang mau pakein baju Dedek Rania. Jadi hari ini tuh saya mau ngajak dia ke Posyandu karena hari ini tuh jadwalnya. Ini pertama kalinya saya ngajak dia ke Posyandu ya bun. Umurnya udah sebulan lebih, jadi waktunya udah mau disuntik BCG. Waktu itu pernah ada Posyandu pas umurnya itu baru 2 mingguan, tapi nggak saya ajak ya bun karena pasti cuma ditimbang aja. Oh ya, jadi ada yang nanya Dedek Rania pakai pampers apa. Jadi dia itu masih pakai yang perekat ya bun, yang punya newborn gitu, terus mereknya Mami Poco, dan dia itu pakainya cuma malam hari doang sih bun, soalnya dia juga kayak jarang pipis gitu. Kadang siang juga saya pakein kalau misalkan hujan dan celananya itu nggak pada kering gitu bun. Oh ya, kalau kalian biasanya ngurus anak itu kalian dulu yang mandi apa sih dedeknya dulu yang dimandiin? Kalau saya dedeknya dulu ya bun, karena kan pasti keringetan gitu ngurusin dia. Tapi tergantung sih bun, kalau misalkan ini dia masih tidur pasti saya yang duluan mandi dan ganti baju. Tapi berhubung dedeknya udah bangun dari tadi, jadi dia duluan yang saya urusin. Nah, alhamdulillah ini selesai juga ngurusin si Dedek Ranianya. Tadinya si dedeknya itu mau saya gendong dulu, tapi katanya si abang juga mau ikut ke Posyandu. Jadi ini tuh si dedeknya saya taruh lagi bun. Nah, ini saya mau ambil bajunya si abang dulu ya bun. Tadinya nggak mau saya ajak, tapi katanya dia juga mau ikut, ya udah. Jadi di sini tuh kakak Cindy aja yang di rumah. Sekarang itu kakak Cindy masih libur ya bun, karena kan di sekolahnya itu masih ada ujian gitu. Ujiannya kelas 6, makanya mereka itu yang lain pada nggak sekolah, disuruh berlibur dulu. Jadi kakak Cindy itu mau-mau aja ditinggal di rumah asalkan ada HP gitu buat dia main. Malum lah ya bun, sekarang itu anak-anak pada nggak bisa jauh dari HP. Nah, ini si abang tinggal disisir dan dipakein bedak aja. Terus di sini tuh saya udah mandi, udah ganti baju juga. Ini tuh tadi abis susuin si Dedek Rania juga, jadi sekarang tinggal disendawain aja, dan setelah ini tuh kita tinggal berangkat. Sebenarnya pak suami itu nyuruh kita buat naik bentor, tapi saya nggak mau ya bun, karena nyari bentor itu agak susah kalau udah jam 9-an kayak gini. Nah, ini udah sampai Posyandu dan langsung aja ditimbang. Di sini tuh si dedenya ketiduran ya bun, tapi ternyata di sini tuh timbangannya agak error gitu bun. Jadi hasil timbangannya itu 4,7, tapi nggak tahu itu tuh akurat apa gimana, soalnya timbangannya itu kayak gini bun. Nah, ini kita udah sampai rumah lagi. Sebenarnya tadi itu di Posyandu lama banget karena nungguin bidan-bidannya itu lama banget datangnya. Tapi di sana saya nggak sempat ngevideoin ya bun, karena si dede itu rewel, karena kan dia itu mau tidur. Dikit-dikit kayak bangun gitu bun, karena kan cuma tidur di pangkuan aja. Soalnya dia kan kebiasaan diayun gitu, jadi kalau misalkan kebangun langsung diayun. Nah, karena nggak ada ayunan, jadi dia itu suka kebangun. Jadi tadi pas disuntik dia nangis bentar aja ya bun, terus habis itu kita langsung pulang. Nah, ini langsung aja dia itu mau saya taruh di ayunan. Tadi juga udah nyusu lagi ya bun pas di Posyandu, dan nyampe rumah juga nyusu. Habis itu ini langsung aja mau saya tidurin. Tadi pas nangis itu di Posyandu dia sampai muntah gitu ya bun, bukan gumoh lagi tapi muntah, soalnya muntahannya itu banyak bun. Untungnya saya bawa bedong, jadinya saya lap pakai bedong. Saya lupa bun buat bawa tisu juga. Untungnya pas suami ikut juga bun, jadi pas udah selesai disuntik kita langsung pulang. Mungkin kalau pas suami itu nggak ikut kita bakal jalan kaki, soalnya nyari bentor itu susah kalau udah siangan gitu. Kenapa pas suami nyuruh kita naik bentor? Karena pas suami juga lagi kerja jagung papahnya gitu bun. Tapi tetap saya bilang saya nggak mau pergi naik bentor. Nah, lanjut, ini tuh di dapur kucing lagi bikin kejutan bun. Jadi ini piring-piring hadiah sabun pada pecah kayak gini. Ini tuh kan di bawah meja ya bun, disusun di atas box gitu, dan ternyata ini dijatuhin sama kucing. Ada beberapa yang pecah, jadi 2 yang benar-benar pecah banget, terus ini 1 yang pecah kayak tadi ya bun. Itu kayaknya udah nggak bisa dipakai juga. Nggak tahu deh kucingnya itu nyari apa di bawah situ.
sampai-sampai ini tuh piringnya pada jatuh semua. Jadi yang banyak itu saya taruh di bagian belakang ya bun. Terus ini tuh yang kayak yang baru-baru saya beli gitu, hadiah sabunnya, makanya saya taruh di depan dulu. Nanti kalau udah banyak saya susun di bagian belakang. Tapi ternyata ini malah dijatuhin sama kucing. Beginilah ya bun, kalau nggak punya tempat nyimpan perabotan kayak lemari gitu, jadinya suka diberantakin sama kucing. Sebenarnya barang-barang di bawah ini, perabotan di bawah meja itu jarang saya pakai bun. Kayak baskom-baskom ini tuh udah jarang juga saya pakai yang di bawah meja, karena kadang kan suka berdebu gitu. Jadi kalau misalkan mau dipakai harus dicuci lagi. Jadi sekarang saya pakai baskomnya cuma cukup 2-3 aja. Dan itu tuh saya nyimpannya di rak di atas meja, di rak piring itu. Terus yang besar-besar saya simpan di sini aja, di tempat cuci piring ini, di rak ini bun, di keranjang pink ini maksudnya. Oke, ini videonya saya lanjut di sore hari. Jadi di sini tuh saya mau masak. Nah, kali ini tuh saya mau masak santan gitu ya bun. Jadi ini tuh saya pakai bumbu yang dari mama saya bun, bumbu halus. Biasanya di bumbu kayak gini tuh mama saya udah nambahin banyak garam. Jadi kalau misalkan bumbunya kebanyakan, dia itu malah asin gitu bun. Makanya saya itu pakai bumbunya sedikit. Terus kalau misalkan kurang garam tinggal ditambahin garam lagi. Nah, ini tuh ada ikan asap. Ini saya mau masak ikan asap di santan. Udah lama banget nggak masak santan ya bun. Jadi karena kebetulan juga saya itu masih punya stok santan 1, makanya ini saya bikin santan aja bun untuk si ikan asapnya. Nah, ini tuh ternyata masih kurang sedikit garam lagi ya bun, jadi saya tambahin garam. Terus ini udah lama diaduk-aduk, udah mendidih juga, akhirnya mateng. Dan ini langsung aja saya pindahin ke baskom. Kalau ada stok bumbu yang udah ditumbuk, benar-benar masaknya itu cepat ya bun, gak perlu nunggu lama lagi nyiapin bumbu. Apalagi kalau punya baby kayak saya ini yang pengennya itu masaknya cepat-cepat. Pokoknya yang namanya punya baby, ngapa-ngapain itu jadi serba cepat ya bun. Dari mulai mandi, makan, sama masak kayak gini tuh harus serba cepat. Apalagi kalau misalkan kita cuma sendirian aja di rumah, nggak ada yang gantian mau jagain si dede gitu kan, mau gendong gitu. Jadinya kita harus buru-buru makannya. Bahkan kadang kalau dia itu kebangun dan nangis terus posisinya saya lagi makan, dia itu saya gendong gitu bun. Jadi sambil makan sambil gendong juga. Alhamdulillah memang udah terbiasa kayak gitu dari dulu bun, jadi udah nggak susah gitu ya. Oke bun, ini saya mau makan dulu, mari makan. Segitu dulu ya videonya, bye bye.